Oke, teman-teman sekalian, terakhir kita membuat aplikasi kalkulator sederhana ya, tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat uh, aplikasi sederhana juga, yaitu perpindahan dari activity ke activity ya. Kalau di sini tidak dikenal dengan activity ya, yang dikenal activity itu ya di Android gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita buat sebuah uh, file baru, kita buat di sini namanya ya activity gitu aja lah ya, activity ya, activity huruf kecil ya, activity dot dart seperti ini. Oke, sekarang sudah tampil. Ini kita tutup dulu aja ini. Dari yang mana ini? Ini kita tutup. Mana sini? Activity. Ini kita tutup. Nah, ini. Oke, kita import dulu library. Iya. Oh, lo kok dart. Taruh ulang-ulang. Materialnya teman-teman ya, kita buat seperti ini, lalu kita buat program mainnya, program utamanya. Oke, sementara kita hapus dulu. Posisinya seperti ini, kita run app. Lalu dari sini langsung kita jalankan, memanggil. Dari sini kita membuat sebuah panggilan ya teman-teman. Kita buat di sini material app-nya, kita diletakkan di sini supaya kita bisa memanggil. Nah, ini kita titik 2 seperti ini. Lalu material app-nya kita letakkan dari sini kita bisa membuat home seperti ini. Lalu kita bisa memanggil langsung. Ya, misalnya activity 1, activity 1, activity 1 kita panggil. Nah, begini ya. Nah, ini juga bisa kita kasih title di sini. Title-nya kita tuliskan string ya teman-teman ya. Kita tuliskan di sini aplikasi pindah halaman. Oke, seperti itu. Aplikasi pindah halaman. Lalu sekarang kita lanjutkan. Kita lihat dulu ada kesalahannya. Function activity 1 is not defined. Ini activity 1 belum didefinisikan. Sekarang kita definisikan di sini ya, class kita buat activity 1 extend stateless widget ya. Oke. Nah, di sini kita buat activity yang pertama ini kita isi seperti membuat tampilan biasa teman-teman ya. Kita buat di halaman pertama misalnya apa gitu ya. Kita buat dulu build-nya. Halaman pertama kita letakkan apa? Sini. Lalu setelah itu kita seperti biasa return material ya. Return material app. Lalu setelah itu kita bikin home di sini. Scaffolding. Ya. Nah, seperti ini. Lalu ini ada butuh titik koma di sini. Oke, di scaffold ini kita isikan yang namanya mau isi app juga masih bisa teman-teman ya. App barnya kita bikin apa? Lalu app barnya apa? App barnya kita isi dengan title lagi. Title teksnya di sini kita buat pindah halaman ya, pindah halaman. Oke, seperti ini ya teman-teman ya, pindah halaman. Ini sekarang kita coba jalankan dulu activity 1, kita jalankan. Lihat hasilnya seperti apa activity 1 ketika dijalankan. Oke teman-teman, setelah kita jalankan
hasilnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita buat tampilan sederhana di depan sini aja ya. Kita buat tampilan sederhana sebagai halaman pertama gitu ya. Lalu di bawahnya nanti kita bikin teks. Yang penting ada tanda, lalu satu ada tombol menuju ke halaman 2. Gitu, dari sini kita mulai. Kita buat di sini body. Lalu kita bikin kolom aja ya. Kolom. Oke, di dalam kolom kita letakkan, dalam kolom ini kita letakkan yang namanya kontainer ya, kontainer. Lalu di dalam kontainer ini kita bikin teks. Dalam kontainer ini kita bikin teks. Yang berjudul halaman pertama. Kita buat hurufnya agak besar dengan masukkan style dan text style. Text style 30. Lalu kita bikin warnanya, color. Buat color dengan warna biru misalnya, atau kuning, amber. Oke, sekarang kita coba jalankan dulu. Ini bisa kita atur, tampilan ini diatur. Ini tampilannya kita atur seperti ini. Kita lihat hasilnya, bagaimana hasilnya. Ya, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kontainer ini kita buat saja yang namanya height-nya. Height-nya kita buat misalnya 300 dan width-nya kita bikin juga 350 ya. Lalu color-nya kita bikin color. Kalau tadi teksnya itu sudah warna kuning, ini kita bikin blue aja. Ini tampilannya nanti seperti ini. Nah, ini. Oke, gini ya teman-teman ya. Sekarang untuk supaya tampilannya menarik, kita tengahkan dulu ini kontainer. Kita tengahkan kontainer ini, kita letakkan di sini untuk menengahkannya alignment seperti ini di command. Lalu di dalamnya kita tuliskan alignment center. Kita lihat alignment center. Kita lihat hasilnya dia sudah di tengah. Jadi dia di tengah seperti ini. Lalu teksnya ini teman-teman juga kita tengahkan. Teks ini kita tengahkan. Tapi kalau untuk menengahkan teksnya kita letakkan di sini untuk menengahkan teks. Sini style. Lalu apa lagi nih? Style, ada alignment center tidak ada di sini, berarti kita letakkan dari teks ini atau ini aja nih. Di sini kita bikin apa namanya, margin atau untuk menengahkannya kita letakkan di sini. Ada alignment tidak ya? Alignment coba ya, alignment center lagi, alignment center. Kita coba apakah nanti tulisannya juga ikut menengah. Ternyata juga ikut menengah seperti ini. Lalu
bisa kita atur ini supaya ini agak ada jarak ya, ada jarak dengan atasnya. Ini ada jarak dengan atasnya, tidak mepet gitu ya teman-teman, tidak mepet ke sini. Kita kasih jarak ini, kita buat di sini. Heading, lalu kita bikin heading di sini. Kita masukkan edge only, edge insert only, lalu kita masukkan di sini top ya, topnya kita bikin 10, lalu ini kita kasih koma. Jadi nanti ada jarak antara kontainer dengan barnya ya, seperti ini teman-teman. Ini kelihatan agak menarik gitu ya, enggak nempel di atasnya. Kalau mau kurang besar ya, kurang jaraknya kurang, silahkan ditambahin seperti ini. Oke, nah kita lihat hasilnya. Ini seperti ini teman-teman. Ini halaman 1. Bisa juga sih diatur ini tampilan ini, nanti teman-teman kita buat seperti ini misalnya, supaya dia ini ada decoration itu kita masukkan box decoration itu di dalamnya kita masukkan apa ini, box radius, border radius ini, lalu border radius lalu kita bikin langsung border radius ya, border radius, lalu kita bikin circular, lalu kita bikin misalnya 20. Nah jadi nanti ini teman-teman ya, jadi nanti sudut-sudutnya akan diberikan border dengan kemiringan 20 derajat seperti ini. Kita lihat hasilnya seperti apa ya, biar agar tampilannya tidak terlalu salahnya berarti di sini. Ini salahkan, ini berarti ini bisa, tapi di sana tidak jalan ya karena ini ada masalah. Oke teman-teman, ini saat dijalankan itu hasilnya seperti ini ya. Kita harus berhati-hati dengan itu teman-teman, karena ini biasanya di sini teman-teman ya, di sini ya, saat dijalankan di sini teman-teman ya, di sini di problem ini tidak ada masalah, tapi di debug konsolnya itu terjadi seperti ini. Itulah sebabnya ketika kita jalankan itu tadi tampilannya seperti ini nih. Ini ada yang salah atau mungkin crash ya. Jadi untuk melihatnya itu teman-teman, kita bisa lewat sini teman-teman. Kita bisa melihatnya lewat debug konsol ini. Debug konsol ini kita lihat, ini panjang sekali ke errornya. Nah kita lihat di sini di baris-baris pertama biasanya exception valid itu ada masalahnya ini teman-teman ya. Di color sama dengan 0, decoration sama dengan 0. Lalu cannot provide both a color and a decoration. Jadi ini tidak mengizinkan, ini seperti ini ya teman-teman. Ini ada apa ini? Ini antara dekorasi ini dengan color ini kayaknya tidak diizinkan teman-teman. Maka color ini kita harus remark. Nih, kita remark coba apa efeknya. Sekarang kita jalankan. Jadi dia persoalannya dia ada di color itu. Kita lihat ini sudah berhasil apa enggak, ini kita hapus dulu. Lalu saya jalankan ulang. Kita lihat, no problem toh.
Nah, kita lihat di sini hasilnya. Di sini hasilnya jadi seperti ini karena apa? Warna dari kontainer ini, teman-teman. Warna dari parameter ini tidak boleh berbarengan dengan dekorasi ini, dekorasi ini. Lalu Caranya bagaimana? Warnanya kita buat di sini. Nah, colornya kita buat di sini, teman-teman ya. Colornya kita buat di sini, warnanya, backgroundnya. Kalau tulisannya itu tadi warnanya kuning, ini kita bikin backgroundnya blue. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita coba jalankan sekarang. Oke, hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini jadi berhati-hati ya, teman-teman ya. Ketika salah, maka kesalahan ini harus diperhatikan. Jadi antara color ini dengan border ini, dengan dekorasi ini tidak boleh duduk bersamaan. Kira-kira seperti itu. Ya, masalahnya juga masih harus didalami ya, teman-teman ya, karena di dalam sini tidak ada masalah. Memang kalau di problem ini hubungannya dengan sintaks ya. Logikanya itu ada di debug konsol ini. Gitu ya, teman-teman. Oke, laras ya. Jelas, ini hasilnya. Nah, sekarang halaman pertama sudah kita buat seperti ini. Sekarang kita buat halaman keduanya. Halaman kedua, kita tunggu selesai ajan dulu ya. Oke, teman-teman, ajannya sudah selesai. Kita lanjutkan. Tampilannya kan ketika kita jalankan seperti ini. Nah, kalau ini halaman pertama, di bawah kita bikin tombol ya untuk menuju halaman yang kedua. Untuk itu, teman-teman, di sini kita letakkan sebuah widget lagi. Kita bikin di sini rows, teman-teman ya. Kita bikin rows di sini. Di children ya, teman-teman ya. Children. Lalu children di bawah, jangan di dalam kontainer, di sini ya, teman-teman. Rows ya, rows. Lalu di dalam rows ini kita buat sebuah tombol ya. Kita bisa menggunakan langsung, kita buat misalnya button elevate button aja ya, elevate button. Lalu on press-nya kalau diklik ada fungsi yang akan dijalankan, kita buat seperti ini. Lalu kalau stylenya adalah label atau teks yang akan ditampilkan di dalam tombol tersebut. Nah, sekarang kita buat ini menuju ya, masuk halaman 2, activity 2 ya, biar agak keren. Activity 2 seperti ini. Kita bikin agak besar, kita bikin stylenya di sini. Lalu text style apa nih, text style kita bikin fontnya 25 seperti ini. Lalu text style, setelah itu ada kita bikin selection color aja lah ya. Jadi dari sini kita buat setelah style, lalu ada font, lalu ada color, kita bikin warnanya. Misalnya kita bikin warna ada warnanya red biar agak jelas, cetok. Kita lihat ada masalah tidak. Oke, kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, ini ya. Oke, masuk ke activity 2.
Oke, sekarang ya supaya ada jarak dengan atasnya ya teman-teman, supaya ada jarak dengan atasnya. Di sini boleh digunakan size box. Size box kita buat di sini height-nya 20. Sini jangan lupa koma, simpan. Kita lihat hasilnya ini seperti ini. Supaya teks ini di tengah, kita membuat buat ini di tengah, lalu di sini berarti kita buat ini teks, lalu textile, nggak ada di sini ya. Kita coba dari sini. Di dalam elevate ini kita buat like nggak bisa. Elevate pattern aja sekalian. Kita buat main access alignment. Lalu menggunakan row, row-nya aja, kita bikin ini aja lah, main assessment, lalu ini kita bikin center. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, dia seperti ini teman-teman, masuk. Nah, ketika ini nanti diklik, klik ya, ketika ini diklik dia langsung menuju ke halaman yang kedua. Ini halaman pertama, nanti kita menuju ke halaman yang kedua. Nah, sekarang halaman keduanya kita buat. Ini kita copy aja ini teman-teman ya. Ini kita copy aja ini. Ini kita copy. Lalu kita buat halaman kedua. Mulai dari kelas ke kelas ya. Kelas ke kelas. Kelasnya di mana sampai ke kelas. Ini kita copy, kita bikin lagi di bawahnya. Ya. Seperti ini ya. Nah, ini halaman yang pertama. Activity 1, ini kita bikin halaman kedua, activity 2, activity 2, seperti ini. Oke. Nanti ketika kita klik masuk ke activity 2, nanti akan menuju ke sini. Nah, di activity 2 ini kita buat seperti ini, pindah halaman, atau kita bikin halaman 2. Lalu di sini keterangannya halaman kedua. Oke, ini masuk activity. Ini adalah halaman 2. Ini adalah halaman 2 atau activity 2. Ini adalah activity 2. Oke, seperti ini aja kita buat. Nah, sekarang setelah ini kita tambahkan di tombol ini, teman-teman ya. Tombolnya kan begini. Ketika ini saya klik, langsung menuju ke halaman 2 ini. Supaya agak berbeda, kita ganti warnanya ini ya. Supaya kelihatan nanti perbedaannya, kita bikin warnanya blue gray. Blue gray itu kayak apa, seperti ini ya. Jadi warnanya tidak sama dengan yang tadi. Kalau teksnya bisa saja sama, supaya ada perbedaan. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang di sini kalau sudah di dalam tombol ini tadi, kalau ini tombolnya diklik ya teman-teman, maka di sini kita buat yang namanya on press. Ini sudah bikin navigator seperti ini. Navigator kalau ditekan lalu apa gitu ya, navigator lalu
Kalau navigatornya diapakan? Sebentar. Ini ada navigator. Kalau navigatornya ada navigator sebentar. Sebentar kita buka ini. Navigator. Push ya. Kalau ditekan navigator, kok navi emangnya narapidana. Navigator push, navigator ID. Inilah yang dekat ya, kita bikin navigator. Nah, ini push, nah ini ya. Push lalu kontak, lalu root-nya ini yang kita ganti. Parameter root itu kita ganti dengan konteks root lalu material page root. Material page root ini teman-teman. Lalu buildernya ini yang kita ganti sekarang. Buildernya kita ganti dengan kontak. Ini ceritanya memanggil dari form ini. Form ini diwakilkan ke kontak ini teman-teman ya. Memanggil dari sini menuju ke ini activity 2. Activity 2 ini teman-teman. Seperti ini. Jangan lupa kita lihat, jangan lupa di belakang ini ada titik koma. Ya, supaya tidak salah sini apa ini? Expected, unexpected, .html. Nah, ini tidak dipakai. Nah, lihat teman-teman ada input. Lalu teks ya apa itu? Teks ini apa? Teks yang mana sih? Teks ini kita membuatnya seperti ini ya, kontak material lalu builder, lalu kalau dibuat begini seperti ini, lalu ini ada titik koma. Udah kurang titik koma, kita simpan. Kita lihat hasilnya. Nah, sekarang kita klik masuk ke activity 2. Nah, ini dia teman-teman, ini halaman 2. Kita masuk ya, ini adalah activity 2. Ini harusnya kembali ke activity 1. Nah, jadi di sini di halaman 2 ini bukan ini adalah activity 2, tapi karena ini tombol kita tulis kembali ke activity 1. Nah, seperti ini. Nah, kalau kembali ke activity 1, di sini berarti ada apa? Kita bikin navigator lagi, teman-teman. Navigator. Dot. Ini kita menggunakan pop saja, teman-teman. Navigator pop konteks titik koma. Yes, titik koma di belakangnya. Jangan lupa. Oke. Ini sarankan. Oke, setelah itu kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, belum masuk activity 2, kita klik masukkan. Ini activity 2, kembali ke activity 1. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi inilah aplikasi sederhana untuk berpindah dari activity 1 ke activity yang lain. Caranya seperti ini teman-teman. Sebenarnya di Flutter itu tidak dikenal dengan activity. Ya, nggak ada activity, yang ada halaman ya. Kita buat halaman sendiri seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Saya berharap ini akan membantu teman-teman untuk membuat perpindahan halaman dari halaman satu ke halaman yang lain. Oke, silakan dicoba dan dikerjakan.